Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap pada kesempatan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan pendapatan nasional, di mana materi yang akan kita sampaikan adalah pengertian pendapatan nasional, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita. Baik, berikut adalah pendapatan, pengeluaran, dan diagram alir. Pertama, kita akan melihat dua cara untuk melihat GDP, Gross Domestic Product, di mana ada dua cara, yaitu melihat dari total pendapatan setiap orang di dalam ekonomi dan total pengeluaran di dalam ekonomi dalam keluarannya, yaitu barang dan jasa. Berikut adalah diagram alir dari perekonomian dua sektor, di mana di sini ada rumah tangga konsumen dan di sini ada rumah tangga produsen, atau di sini rumah tangga dan ini adalah perusahaan. Rumah tangga produsen di sini menyediakan tenaga kerja untuk rumah tangga konsumen di sini menyediakan tenaga kerja untuk rumah tangga produsen atau perusahaan. Kemudian perusahaan akan menyediakan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Selanjutnya, sebagai balas jasa, perusahaan memberikan pendapatan kepada konsumen atau rumah tangga konsumen sebagai balas jasa akibat dari tenaga kerja yang digunakan. Begitu juga dengan rumah tangga konsumen, atas barang dan jasa yang dikonsumsi, ia memberikan balas jasa atau berupa pengeluaran kepada perusahaan. Selanjutnya, untuk mengetahui keseluruhan ekonomi, pendapatan harus seimbang dengan pengeluaran, di mana alur perhitungan GDP di sini di dalam dolar. Selanjutnya ini adalah perekonomian tiga sektor, di mana di sini melibatkan pemerintah. Jika yang tadi hanya rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau perusahaan, di sini kita melibatkan pemerintah. Di mana rumah tangga keluarga di sini menyediakan sumber daya untuk rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Sebagai balas jasa, di sini adalah balas jasa arus sumber daya berupa income untuk rumah tangga keluarga. Kemudian perusahaan menjual barang dan jasa. Selanjutnya ini adalah arus untuk uang ke perusahaan atau pengeluaran dari rumah tangga. Lalu bagaimana hubungannya dengan pemerintah? Di sini pemerintah berhubungan dengan rumah tangga keluarga, di mana rumah tangga keluarga ini akan membayarkan pajak kepada pemerintah. Sebagai balas jasa, pemerintah memberikan layanan publik. Selain itu, rumah tangga keluarga juga menyediakan sumber daya tenaga kerja kepada pemerintah untuk bekerja di pemerintahan. Sebagai balas jasa, pemerintah akan memberikan pembayaran kepada rumah tangga keluarga atau berupa upah atau gaji kepada tenaga kerja yang bekerja di pemerintah. Kemudian apa hubungannya perusahaan dengan pemerintah? Di sini perusahaan membayarkan pajak kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga memberikan subsidi kepada perusahaan untuk faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, di sini pemerintah juga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Kemudian pemerintah membayar atas barang dan jasa tersebut kepada perusahaan. Begitulah arus untuk perekonomian tiga sektor. Selanjutnya, untuk perekonomian 4 sektor, jadi di sini tidak hanya berperan perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga, melainkan juga ada dunia luar atau dunia internasional,
di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk perekonomian 3 sektor, di mana rumah tangga akan membayar pajak pada pemerintah, begitu juga perusahaan. Peran dari dunia internasional pada perekonomian 4 sektor adalah ekspor dan impor, di mana biasanya rumah tangga konsumen ini akan impor barang dari dunia internasional. Sedangkan perusahaan biasanya akan melakukan ekspor untuk dunia internasional. Nah, apa sih sebenarnya pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Lalu, apa tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional? Nah, tujuan mempelajari pendapatan nasional adalah kita dapat mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Selanjutnya, kita juga memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Kemudian, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita mengetahui struktur perekonomian negara. Kemudian juga kita mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Dapat membandingkan perekonomian antar daerah, dapat dijadikan dasar pembanding dengan perekonomian negara lain, dan juga dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Lalu, faktor apa saja nih yang akan mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama adalah investment, demand dan supply, kemudian ada consumption and saving. Jadi, adanya permintaan dan penawaran ini adalah berhubungan dengan konsumsi dan saving, di mana rumah tangga konsumen biasanya akan ketika dia memiliki pendapatan lebih, dia akan tidak hanya membeli barang konsumsi saja, tetapi dia juga akan menyisihkan uangnya untuk menabung. Sedangkan di perusahaan atau rumah tangga produsen biasanya akan mendapatkan investasi. Investasi ini berasal dari investor-investor yang ingin menanamkan modalnya di rumah tangga produsen, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke konsep di mana ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, kita akan mulai dari PDB atau GNP atau Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product, di mana produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya ada GNP atau PNB, yaitu Produk Nasional Bruto atau Gross National Product, di mana ini adalah seluruh nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Di mana GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Nah, selanjutnya ada NNP atau Net National Product, adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal, di mana NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Selanjutnya ada NNI atau Net National Income, di mana NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung,
di mana NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya ada PI atau personal income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment, di mana PI sama dengan NNI ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial. Selanjutnya, disposable income adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap untuk dibelanjakan oleh penerimanya, di mana DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Nah, berikut adalah perhitungan urutan untuk mengetahui nilai disposable income. Selanjutnya, kita ingin mengetahui hubungan antara pendapatan nasional dan pribadi, di mana pendapatan nasional apabila dikurangi dengan keuntungan perusahaan tidak dibagi, pajak keuntungan perusahaan, kontribusi kepada dana pensiun jika ada, pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, bunga pinjaman pemerintah ini merupakan jumlah pendapatan pribadi. Jadi, pendapatan nasional dikurangi ini semua menghasilkan pendapatan pribadi. Sebagai contoh, di sini kita akan menghitung nilai NNI, NNP, PI, dan DI bersama-sama. Di mana nilai NNI yaitu adalah senilai 700 juta. Kemudian nilai NNP adalah 750 juta. Selanjutnya nilai PI adalah sejumlah 735 juta. Sedangkan nilai DI adalah 710 juta. Nah, selanjutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada metode yang pertama adalah metode produksi, di mana nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi, di mana pendapatan nasional atau Y merupakan sigma dari P dikalikan Q, atau pendapatan nasional sama dengan harga barang pertama dikalikan dengan jumlah barang pertama, ditambah harga barang kedua, dikalikan dengan jumlah barang kedua, ditambah harga barang ketiga, ditambah jumlah barang ketiga, dan seterusnya hingga harga barang N dikalikan dengan jumlah barang jumlah barang N. Selanjutnya ada pendekatan produk, di mana pendekatan produk adalah pendekatan produk yang dimaksudkan yaitu perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Selanjutnya ada komponen usaha atau produksi penyumbang pendapatan nasional. Yang pertama ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya ada pertambangan dan penggalian, kemudian ada industri pengolahan, listrik, gas, dan air minum. Selanjutnya ada bangunan, kemudian ada perdagangan, hotel, dan restoran, kemudian ada pengangkutan dan komunikasi, ada juga bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintahan, dan pertahanan, kemudian ada jasa-jasa. Berikut adalah contoh perhitungan produksi. Jadi, semua yang merupakan komponen usaha dijumlahkan sehingga menghasilkan GDP sejumlah 3.895. Selanjutnya ada metode output. Menurut metode ini, PDB adalah output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Tetapi kenyataannya yang dihitung adalah nilai tambah masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dan nilai input. Nah, di sini kita bisa melihat
Ini adalah tahap produksi. Kemudian ini adalah input dan output, di mana di sini ada nilai penjualan. Nah, kemudian kita ingin mengetahui nilai tambahnya. Ini kan menggunakan metode nilai tambah. Jadi, dari penjualan ini ada penambahan sejumlah 25, sehingga nilai penjualan menjadi 75. Kemudian adanya juga penambahan sejumlah 20, sehingga penjualan berikutnya menjadi 95. Nah, nilai tambah inilah yang dijumlah, sehingga barang akhir produk kemeja adalah sejumlah sebenarnya 170 untuk perhitungan berdasarkan nilai tambah. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional melalui metode kedua, yaitu pendapatan, di mana seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Nah, rumusnya adalah pendapatan nasional sama dengan upah ditambah dengan sewa, ditambah dengan bunga, kemudian ditambah dengan laba. Lalu kita akan menghitung pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan. Nah, di sini yang kita gunakan hanyalah komponen yang termasuk di dalam rumus ini, yaitu pendapatan nasional ditambah sama dengan upah ditambah sewa, ditambah bunga, dan ditambah profit. Jadi tidak semua di dalam materi ini, di dalam soal ini dihitung secara keseluruhan, tetapi hanya ini wage atau upah, kemudian adanya rent atau sewa, kemudian adanya profit, dan selanjutnya adanya bunga. Di mana kita akan menjumlah 90.000 ditambah dengan 85.000, kemudian ditambah dengan 75.200, ditambah dengan 90.000. Selanjutnya, totalnya adalah 340.200. Sehingga, berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah 340.200. Berikut adalah ada beberapa jenis istilah di mana transfer perusahaan meliputi semua pengeluaran perusahaan kepada sektor swasta di mana perusahaan tidak memperoleh balas jasa. Sebagai contoh adalah bantuan terhadap lembaga sosial. Kemudian adanya juga pajak tidak langsung. Apa sih pajak tidak langsung? Nah, pajak tidak langsung adalah apabila oleh pembayar pajak, beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sebagai contoh, PPN, di mana kita akan membayarkan barang yang kita beli, contoh di supermarket atau di minimarket, kita kena pajak 10%. Nah, inilah yang dimaksud dengan pajak tidak langsung. Kemudian ada subsidi perusahaan, yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan yang menemui kesulitan dalam usahanya. Namun dari kepentingannya, perusahaan tersebut masih perlu untuk dipertahankan. Selanjutnya adanya penyusutan. Apa sih sebenarnya penyusutan? Yang dimaksud dengan penyusutan yaitu adalah penyusutan perusahaan terhadap bangunan, mesin, dan perlengkapan, termasuk kerusakan aktiva terhadap perusahaan yang tidak terduga. Jadi, sebagai contoh, penyusutan terhadap bangunan. Apa sih sebenarnya penyusutan terhadap bangunan? Jadi ketika kita membangun usaha dan kita memiliki sebuah bangunan atau tempat untuk melakukan usaha, nah bangunan ini akan mengalami kerusakan secara berkala, perlahan-lahan. Nah inilah yang dinamakan penyusutan. Begitu juga dengan mesin. Mesin juga akan mengalami penyusutan. Selanjutnya ada perhitungan nasional dengan metode pengeluaran, di mana pengeluaran adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, RTP, RTG, dan RTLM, di mana pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah dengan
pengeluaran pemerintah ditambah dengan investasi, ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Nah, sama halnya dengan perhitungan pendapatan berdasarkan pendapatan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendapatan, di sini kita juga akan menghitung perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, sehingga kita tidak perlu menghitung keseluruhannya. Kita hanya perlu menghitung komponen yang masuk ke dalam metode pengeluaran saja, yaitu di sini ada investment, kemudian ada government expenditure, kemudian ada society expenditure. Society expenditure ini adalah pengeluaran. Society adalah sosial. Jadi di sini pengeluaran sosial atau konsumsi. Kemudian adanya ekspor dikurangi dengan impor. Sehingga dari soal tersebut kita dapat menjumlahkan sejumlah 240.400 ditambah dengan 110.500 ditambah dengan 120.000 kemudian ditambah dengan 42.200 dikurang 45.200 dikurangi dengan 40.000. Sehingga jumlahnya adalah 473.100. Koreksi jika saya salah, kita akan menghitung bersama-sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita? Jadi pendapatan per kapita ini adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapita, semakin makmur negara tersebut. Nah, cara menghitung pendapatan per kapita adalah IPC atau pendapatan per kapita sama dengan GNP dibagi dengan populasi penduduk. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin didiskusikan atau masih belum dapat dimengerti, dapat kita lakukan di forum diskusi. Selebihnya, saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.